Begitu selesai kebaktian Natal 25 Desember, kita ngepak barang semua. Jadi almari kami lepasi semua, tempat tidur semua dilepasi, piring semuanya, pokoknya pas untuk 9 orang aja, 9 piring, 9 gelas, 9 semuanya itu. Nah, untuk masak kita usahakan untuk beli, karena dari 25 ke tanggal 4 kan cuma berapa hari saja. Merebus nasi boleh, masak nasi atau air, sudah dipak semuanya. Nah, di situ saya tuh bersyukur, istri saya tuh nggak khawatir sama sekali. Padahal kami belum tahu mesti pindah kemana. Nah, kalau cuma kami berdua nggak ada masalah, teman banyak yang minjami, tapi 7 orang ini harus ikut. Saudara, tanggal 4 pagi itu luar biasa. Saya dapat telepon dari Jakarta. Telepon satu keluarga tentang anaknya di Sydney. Terus, kalau gitu, saya panggil dia, Cik, beri saya alamatnya. Di mana Sydney dan berapa nomor teleponnya, nanti saya akan telepon teman di sana untuk cari. Aduh, hari ini dia itu pindah. Tahun itu belum ada handphone, saudara. Hari ini pindah. Sini masih pakai telepon rumah. Ya udah, kalau gitu besok saya tunggu. Tapi jangan telepon di sini. Telepon di kantor saja. Loh, kenapa? Karena besok kami mau pindah. Oh, pindah kemana? Belum tahu. Memang belum tahu. Saudara, penelpon ini nggak sadar. Ya udah, besok saya telepon di kantor. Nggak sampai setengah jam, dia telepon balik. Tunggu Koden. Besok mau pindah. Iya. Loh, kok belum tahu? Memang belum tahu. Belum dapat rumah. Loh, Cik Lucy gimana? Ada nggak apa-apa? Dia telepon sama istri saya. Cik Lucy betul mau pindah? Iya. Loh, gimana sih mau pindah? Belum tahu. Memang belum tahu mau pindah kemana. Kami belum dapat tempat. Sebentar ya, saya tutup dulu telepon. Saya berunding sama suami. Saudara, mereka punya rumah di Surabaya. Waktu itu kami belum pindah ke Papua. Rumah cukup besar di daerah elit. Kaget kami. Dibilang, kalau gitu sekarang pindah sementara ke rumah itu sampai kalian dapat rumah. Tunggu dulu, saya nggak mau bilang gitu. Bayar berapa? Nah, kalau perlu buat perjanjian aja nggak usah. Loh, kok tiba-tiba diperlukan? Enggak, rumah itu kami nggak jual. Kamu bisa pindah Jakarta semua. Cuma pembantu yang tunggu. Saya berunding betul-betul. Dek dengan dia, dengan istri, dengan semua tim. Saudara, luar biasa. Langsung pindah kami hari itu. Begitu kami masuk rumah itu kaget. Wih, itu rumah mewah sekali. Sampai yang 7 bilang, wah, rupanya kita nggak bisa tidur ini kalau begini. Takut. Karena nggak pernah tinggal rumah semewah itu. Terus saya bilang, apa mau tidur berdiri? Saya bilang begitu. Tapi saya bilang takut. Berapa saat kami tinggal, Tuhan berikan kami berkat. Nah, kenapa kami nggak bilang itu masalah? Karena saya ngajar istri saya, ngajar semua orang. Masalah itu bukan masalah itu. Masalah itu dalam kalimat ini. Orang ngomong apa nanti? Ayo ngaku. Lu ya atau tidak? Orang ngomong apa nanti? Saya berkata begini, kalau toh nggak dapat tempat, ya kita masuk hotel, apa susahnya? Kalau sampai terpaksa. Kalau toh nggak punya uang, ya udah kita jalan aja. Kalau malam nginep di rumah orang siapa, masa nggak ada yang mau nolongin? Jadi saya belajar untuk tidak memperhatikan jangan-jangan. Nah, itu nggak usah dipikirin. Dengarkan ini. Kalau saudara punya masalah, hadapi saja. Ya, tapi ini kan berat, ini masalah utang. Ayo kejar baik-baik. Ujung-ujungnya utang, kalau nggak bayar apa? Disita. Ya sudah, ngapain pusing? Lo kok nggak amin? Ya sita saja. Nah, itu cara menghadapi masalah. Nah, maka itu saudara, maaf ya, saya cuma cerita. Setan itu kalau menghadapi saya, dia yang bingung. Karena saya tuh nggak pernah pusing. Mau diapakan ya sudah, terserah. Ada papa yang baik, ngapain pusing? Ya, tapi kalau nanti misalnya ini berjelek, tadi kalau datang ke polisi bagaimana? Ya nggak apa-apa, nyerahkan diri saja. Mau diapakan lagi? Nggak bisa apa-apa kok. Jadi masalah itu apa? Takut kepada sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Itu masalah. Minggu yang lalu saya dapat SMS dari salah satu anak kami. Dia menulis gini, kekhawatiran dan iman itu kekuatannya sama, hanya saja arahnya beda. Betul tidak? Khawatir dan takut itu sama kekuatannya.
Renungkan. Iman dan khawatir itu kekuatannya sama. Renungkan. Ya atau tidak? Nah, terus dia nulis, dan dua-duanya punya kekuatan yang berbeda. Kalau orang itu khawatir, itu mengharapkan yang jelek untuk tidak terjadi, tapi sebetulnya dia harapan itu terjadi. Kan goblok namanya. Itu ngapain? Tapi kalau iman itu belum melihat sesuatu, sama seperti khawatir belum melihat sesuatu, tapi arahnya beda. Jadi ada papa yang baik, yang memberi masa depan yang penuh harapan untuk kita. Ayo kita maju. Jamnya tidur, tidurlah. Jangan kedip terus nggak tidur. Ngapain? Kalau saudara kurang tidur, bawaannya besok bangun apa? Marah. Bukan lemes, enaknya lemes, marah. Itu yang penting. Orang kurang tidur pasti bawaannya marah besok pagi bangun. Nah, masalah nggak makin selesai karena marah. Tidurlah. Tahun 70-an saya diajar Roh Kudus dari kitab Roma 6, Roma 7. Bagus sekali, nggak usah dibuka, saya cuma cerita. Jadi saya harus katakan pada masalah saya. Dan sejak itu, maaf saudara, saya itu sampai hari ini, saudara, sampai hari ini nggak pernah tahu lagi rasa khawatir itu apa, itu nggak tahu. Jadi kalau ada orang tanya, kamu nggak khawatir? Enggak, itu kok bisa? Nggak tahu, sudah putus surat khawatir, saya bilang begitu. Habis benar, saya tuh nggak pernah khawatir apapun juga, sama sekali. Saya mesti heran sendiri. Nah, begini cara belajar waktu itu. Masalah saya belum selesai hari. Saya mau tidur karena sudah malam. Roh Kudus ajarkan, setelah saya masuk kamar, jangan tutup dulu pintu kamar. Saya suruh ngelongok ke depan. Ya, kepalanya keluar kamar. Terus ngomong, "Hei persoalan, hei masalah, tunggu di depan pintu sini. Jangan ikut masuk. Aku mau tidur sekarang. Tunggu ya, besok aku temui lagi." Nah, kalau kita tidur tidak dengan masalah, tidurnya enak sekali. Betul enggak? Orang goblok yang tidur dengan masalah itu orang goblok betul-betul. Lu serius, saudara? Kenapa Tuhan Yesus berkata gini? Belajarlah dari burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, tapi Bapakku pelihara. Nah, kalau firman itu ditulis pada tahun 2009-an ini, maka bunyi begini, belajarlah dari burung-burung yang gak punya ATM. Itu artinya ayat. Amin. Burung itu gak punya ATM, saudara, tapi gak pernah pusing. Masih yang punya ATM masih khawatir, gak malu sama burung. Gak malu. Belajar dari mereka. Nah, jadi begitu kita tidur tanpa masalah, tidurnya nyenyak sekali. Pagi-pagi bangun kita bisa memuji Tuhan lagi, segar. Amin. Nah, sudah beres semuanya. Begitu buka pintu, jangan lupa sapa persoalan baik-baik. Selamat pagi masalah. Ayo kita duduk bareng sekarang, kita selesaikan urusan ini. Karena tenang bukan? Maka hari itu selesai. Kalau saudara tidur dengan masalah, besok pagi bangun marah-marah, masalah jadi double. Enggak tenang, capek, jengkel, wah berlarut-larut dia malah. Dan sejak itu saya belajar dengan cara itu. Ada masalah begitu banyak, saya kan tidur dengan Tuhan, saya nggak mau pusing. Masalah saya tunggu di luar, dia harus nurut dong. Yang ngatur kita sendiri kok. Amin. Harus nurut. Jadi yang disebut masalah itu adalah ketakutan yang tanpa alasan. Jangan-jangan nanti orang ngomong apa? Nanti polisi gimana? Polisi kita bagaimana? Sudah serahkan saja, ngapain pusing? Bisa berkata amin? Amin. Ayo makan. Loh, kok nggak amin juga? Ya makan toh. Kok nggak ada apa-apa ya makan, ngapain pusing lagi? Itulah hidup kita dengan Papa di surga. Begitu selesai kebaktian Natal 25 Desember, kita ngepak barang semua. Jadi almari kami lepasi semua, tempat tidur semua dilepasi, piring semuanya, pokoknya pas untuk 9 orang aja, 9 piring, 9 gelas, 9 semuanya itu. Nah, untuk masak kita usahakan untuk beli, karena dari 25 ke tanggal 4 kan cuma berapa hari saja.